Halo, selamat datang di channel pameran franchise Play Franchise and License Expo Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar selalu mendapatkan info terbaru mengenai kewirausahaan. Baik, Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu ketahui, saya selalu sampaikan di awal bahwa franchising ini adalah duplikasi bisnis yang sudah sukses, ya, bisnis yang sudah sukses, bisnis yang sudah sukses untuk dimiliki dan dijalankan oleh orang lain. Jadi pemahaman yang common practice di seluruh dunia adalah franchising itu biasanya bisnisnya udah sukses dulu gitu ya. Kemudian bukannya franchisor yang menjalankan bisnisnya mitra, tetapi yang menjalankan bisnisnya mitra adalah mitranya. Outletnya itu bukan outletnya franchisor, bukan outletnya franchisee, bukan outletnya sama-sama, tetapi outlet franchise-nya adalah milik franchisee. Ini adalah duplikasi bisnis yang sudah sukses untuk dimiliki dan dijalankan oleh orang lain. Jadi saya kemarin ada telepon kalau nggak salah dari Pak Bagus dari Bogor ya. Beliau baru merintis bisnis ayam goreng kalau nggak salah ya. Ayam goreng kecil-kecil tetapi rasanya mungkin impresif ya, sangat enak, mengesankan sehingga baru buka 3 bulan yang minta franchise-nya cukup banyak. Kemudian beliau menghubungi saya, Pak bagaimana caranya kalau saya mau franchise-kan bisnis saya. Jadi saya bilang kepada beliau, kalau saran saya bilang, kenapa Pak Bagus tidak coba jalankan dulu bisnisnya, toh baru 3 bulan, saya bilang kan, masih banyak tantangan di depan yang mungkin perlu dirapikan, disiapkan gitu. Nah, nanti biasanya saya bilang kalau kita buru-buru franchise, bisnisnya masih belum ketahuan kapan balik modalnya, ya toh. Kalau kita buru-buru franchise, nanti kita konsentrasinya akan ngurusi mitra-mitra kita yang minta franchise sama kita. Akhirnya bisnisnya kita sendiri, persiapan-persiapan kita sendiri nggak bisa kepegang. Ya, jadi saya sarankan kepada beliau, bagaimana kalau begini, ya sudah coba jalankan dulu saja. Ya, jalankan dulu, kemudian rapikan. Nanti kalau sudah ketemu polanya, baru kita bisa kembangkan. Nah, Bapak Ibu, saya ingin selalu sampaikan kepada teman-teman, kalau kita punya bisnis, ya kalau kita punya bisnis, sebaiknya nih objektif kita yang pertama itu adalah bikin bisnis kita itu sukses dulu, ya, bikin bisnis kita sukses dulu. Jadi konsentrasikan supaya kita balik modal, marginnya tambah besar, uangnya tambah banyak, ya. Jadi konsentrasikan ke situ. Kemudian yang kedua, ya, kita sudah cukup confident di situ. Jangan sampai bisnis kita sukses, tapi sebentar juga tutup gitu. Ya, sebentar juga tutup. Jadi kita perlulah contoh pebisnis-pebisnis kita yang tangguh, yang sudah tahan lama, kayak misalnya Hoka-Hoka Bento, kayak misalnya Bakmi Gajah Mada. Ya, kalau di restorannya ada banyak bisnis-bisnis lain lah yang memang sudah puluhan tahun eksis di sini, ya. Nah, jadi kita coba bisnis kita supaya bisa atau punya fondasi-fondasi untuk bisa bertahan tahan lama. Tentu Bapak Ibu sering dinasehati juga oleh bisnis coach ya, atau sering diceritain bahwa bisnis yang bisa tahan 5 tahun itu hanya 50% ya dari awal ya. Kemudian yang bisa bertahan sampai 10 tahun katanya 50% lagi. Jadi cuma 25% yang bisa bertahan sampai 10 tahun. Nah, Bapak Ibu, ini tantangan buat kita kalau berbisnis. Saya kira yang pertama sukses, kedua tahan lama. Kemudian yang ketiga baru kita kembangkan. Ya, beberapa waktu lalu kami dihubungi oleh pengusaha lokal terkenal, ya, restoran namanya terkenal, ya. Kemudian mereka sudah eksis di Indonesia 30 tahun lebih. Kemudian mereka tanya kepada kami, Pak, bagaimana kalau Bapak bantu untuk kembangkan bisnis ini? Saya bilang, Pak, kenapa mau di-franchise-kan lagi? Bapak udah gede begini gitu kan, udah besar, udah tahan lama, semua orang tahu.
brandnya juga bagus gitu ya. Terus beliau foundernya ini katakan kepada saya begini, Pak, kita sukses katanya, kita tambah besar, kita sudah 30 tahun kata dia, tetapi saya merasa kita ini tidak berkembang, belum cepat berkembangnya, dia bilang. Ya, kenapa? Ya, bisnisnya baru ada di Jakarta sama di Surabaya, walaupun sudah 100 outlet. Tetapi kalau dibandingkan tadi sama Pak Hendy yang video tadi ya, udah 1.300 outlet, ya, padahal bisnisnya masih relatively lebih belakangan muncul dibandingkan dengan pengusaha ini gitu. Jadi dia setelah sukses, setelah bertahan, kemudian dia coba tahan lama, kemudian dia coba kembangkan. Nah, Bapak Ibu, di dalam franchising, di dalam peraturan franchising sendiri, sebetulnya kalau kita mau pakai nama franchise, kalau perjanjian Bapak Ibu akan menggunakan nama franchise, ya, itu syaratnya ya satu, Bapak Ibu harus punya STPW. Ya, kalau Bapak Ibu mau kembangkan dengan franchise. Apa itu STPW? STPW adalah surat tanda pendaftaran waralaba. Ya, surat tanda pendaftaran waralaba. Dan kalau kita mau dapatkan STPW, salah satu syaratnya adalah bisnisnya sudah berjalan minimal 5 tahun. Wah, jadi 5 tahun dulu baru dikembangkan. Oke, ya itu peraturan franchise. Tetapi, nah ini mudah-mudahan nggak ada dari Kementerian Perdagangan yang ikut nyimak ya. Soalnya saya mau ngomongin mereka, gitu ya. Nah, jadi peraturan kita itu mengharuskan kita comply dengan peraturan waralaba jika kita mensosialisasikan dan bertransaksi dengan perjanjian yang judulnya franchise. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu promosi pakai kata-kata franchise, mereka pasti akan kejar, Bapak harus punya STPW. Ya. Kemudian kalau Bapak Ibu nanti bikin perjanjiannya franchise, nah nanti Bapak Ibu akan dikejar, Bapak Ibu harus punya STPW. Kalau nggak punya STPW, ya, apa sanksinya? Bisa didenda sampai 100 juta, ya, atau direkomendasikan SIUP-nya, sekarang masih ada SIUP nggak sih ya, izin usahanya dicabut gitu ya. Nah ini konsekuensi dari kalau Bapak Ibu mau pakai kata-kata franchise di dalam kemitraannya. Ya, tetapi oke, begini, ini berbeda dengan misalnya peraturan franchise di negara lain. Kalau di negara lain, contohnya mungkin Indonesia adalah salah satu dari 18 negara di dunia yang punya peraturan franchise. Nggak banyak di negara-negara tetangga kita yang punya peraturan franchise. Singapura misalnya nggak ada peraturan franchise. Filipina yang franchise-nya maju juga nggak punya peraturan franchise. Thailand juga nggak ada. Ya, jadi yang ada peraturan franchise ini Malaysia. Malaysia bentuknya undang-undang ya Bapak Ibu ya. Nah, di Malaysia misalnya, peraturan franchise-nya menyebutkannya begini, bahwa yang namanya franchising ini jika Anda melakukan ya, 1, 2, 3, 4 gitu misalnya. Jika Anda melakukan misalnya menarik franchise fee, ya, menarik royalty fee, melakukan support kepada mitranya, kemudian menjual dan seterusnya. Jadi dia punya persyaratan di situ. Nah, apabila Bapak Ibu melakukan hal itu, doesn't matter nama perjanjiannya apa, maka Bapak Ibu akan disebut franchising. Nah, begini peraturan yang umum menjustifikasi apa itu franchise gitu. Jadi kalau di Indonesia enggak, ya. Jadi di sini adalah peluang buat kita nih Bapak Ibu. Ya, kalau pengusaha nih, ya, kalau peraturan enggak jelas, kita anggap peluang ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau peraturannya ketat, ya, kita anggap hambatan gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi sekali lagi kalau Bapak Ibu sekarang bisa saja menjalankan kemitraan ala franchise, tapi Bapak Ibu jangan sebut kemitraannya franchise, ya. Bapak Ibu bisa tarik misalnya initial fee atau kalau di franchise bilangnya franchise fee, gitu ya. Bapak Ibu bisa tarik yang namanya royalty fee. Kalau royalty fee it's okay karena licensing juga pakai royalty, ya royalty fee. Kemudian Bapak Ibu lakukan support.
Ya, Bapak Ibu melakukan training kepada mereka. Ya, ini sebetulnya ciri-ciri di usaha franchise ya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu biarkan mitranya Bapak Ibu punya bisnisnya sendiri, menjalankan sendiri. Nah, inilah adalah franchising. Jadi kita bisa aja, tapi Bapak Ibu nggak punya STPW, belum punya STPW, karena mungkin ya umur usahanya belum 5 tahun mungkin ya. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa lakukan kemitraan dengan cara lain. Misalnya apa? Misalnya Bapak Ibu lakukan perjanjian kemitraan atau perjanjian lisensi bisnis misalnya, ya, dan lain-lain. Oke, nanti boleh konsult sama konsultan hukumnya nih ya, soal perjanjiannya. Tetapi intinya seperti itu. Oke, sampai sini oke ya Bapak Ibu ya. Kemudian, nah saya langsung masuk aja supaya kita waktunya bisa ngejar ya buat Bapak Ibu. Nah, jadi saya akan ada step-step, langkah-langkah melakukan persiapan atau cara-cara Bapak Ibu melakukan franchising. Ya, mungkin nanti saya kasih PR ya, kalau Bapak Ibu niat benar-benar catat PR-nya, nanti Bapak Ibu boleh feedback ke saya supaya kita bisa diskusi lebih jauh ya. Lebih senang lagi kalau saya di hire jadi konsultannya gitu kan ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi ada prekondisi nih Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu lakukan franchising. Yang pertama adalah gini, tadi kan saya udah bilangnya bisnisnya sukses gitu ya, terbukti sukses. Tapi biasanya bisnis franchise itu berbasis outlet Bapak Ibu ya, berbasis outlet. Jadi akan ada bisnis-bisnis yang online, misalnya yang MLM, ya, atau yang direct selling gitu ya. Nah, ini tidak umum lah untuk dilakukan secara franchising. Jadi franchising ini umumnya basisnya kayak retail gitu, jadi biasanya ada outletnya. Jadi ini ada cerita lagi Bapak Ibu ya. Beberapa waktu ada Pak Agus kalau saya nggak salah dari Malang. Pak Agus ini expert bekas chef di Belanda, pulang ke Indonesia di Malang ya, mungkin bisa bikin Peter Pollen kali ya. Nah, Pak Agus ini membuat frozen food ya, kemudian laris banget, yang minta banyak gitu ya. Kemudian Pak Agus berpikir bagaimana mengembangkan bisnis ini dan dia terpikir untuk franchise. Beliau tanya kepada saya, Pak, bagaimana nih saya mau franchise-kan bisnis saya frozen food gitu ya. Jadi saya sampaikan kepada beliau, biasanya bisnisnya berbasis outlet. Saya tanya ke beliau, Bapak punya nggak toko atau outlet untuk frozen food-nya? Ya, kalau Bapak tahu, misalnya ada juga nih perusahaan frozen food yang punya outlet, kayak misalnya Prima ya, kalau nggak salah ya, Prima apalah gitu kalau nggak salah outletnya Prima, kalau di Google tuh ada tuh Prima untuk frozen food. Nah, dia punya outlet frozen food di situ ya, kemudian outletnya ini kita bisa standarisasi dan franchise-kan. Nah, ini salah satu prakondisinya. Jadi biasanya ada outletnya. Atau kalau sekarang misalnya Pak Agus juga ingin melakukan kerjasama seperti franchise, bisa juga dilakukan adalah menduplikasi dapurnya. Jadi central kitchen-nya Pak Agus ini di Malang, kemudian distandarisasi, ya, kemudian siapa yang mau buka bisnis yang sama di kota lain, nanti diajarin sama Pak Agus ini bagaimana caranya membuat central kitchen itu, ya. Tetapi yang begini kurang umum lah, karena nggak mau lah orang kasih dapurnya buat orang lain, biasanya begitu. Ya, jadi Bapak Ibu, satu prakondisinya yang pertama adalah umumnya ini berbasis outlet. Yang kedua, bisnis Bapak Ibu yang mau di-franchise-kan itu perlu diyakini bisa distandarisasi. Jadi ya bisa distandarisasi. Nanti saya bahas apa aja yang distandarisasi. Tapi bisnis Bapak Ibu bisa distandarisasi. Ada nggak bisnis-bisnis yang nggak bisa distandarisasi Bapak Ibu? Ya. Ada mungkin ya, mungkin bisnis-bisnis yang berkaitan dengan art mungkin ya. Kalau art bukan nggak bisa, tetapi sulit untuk distandarisasi. Nah, di franchise ini ada pakemnya juga nih. Pakemnya gini Bapak Ibu, franchising itu the more simple, the more success. Ya. Jadi Bapak Ibu lihat bisnis-bisnis yang sukses di franchising, ya, kayak tadi Pak
Handy Baba Raffi, ya, kalau kayak McDonald's punya burger, ya. Kalau Bapak Ibu lihat ini bisnisnya tuh simple-simple aja gitu. Ya, the more simple, the more success. Kenapa? Kalau makin simple, ya, makin mudah para mitra kita mengikuti standarisasi kita. Tetapi kalau bisnisnya rumit, ya kayak misalnya jarang sekali ada fine dining restoran atau ada seafood restoran, ya successful di franchise kan, ya. Itu effortnya luar biasa. Karena mungkin ya belajar masaknya, kokinya, bumbunya, dan lain sebagainya. Nah ini mungkin sulit. Jadi salah satu kiatnya adalah the more simple, the more success. Nah, ada lagi mungkin bisnis yang sulit distandarisasi, yaitu bisnis-bisnis yang memerlukan bahan baku yang sangat spesifik gitu, ya, sulit didapat bahan bakunya. Ya, misalnya klinik pengobatan, misalnya pengobatan tradisional deh ya, bahan bakunya atau obatnya itu didapat dari tumbuhan yang tumbuh 100 tahun sekali gitu ya. Nah, ini pasti susah buat di standarisasi. Jadi to make it simple, to make it short, yang pertama bisnisnya bisa standarisasi. Yang kedua, ya Bapak Ibu, kalau bisa bisnis bukan kalau bisa. Lebih baik bisnisnya punya keunikan. Keunikan ini apa? Sesuatu yang berbeda, ya, tetapi memberikan nilai tambah buat penjualan Bapak Ibu. Ya. Jadi ini yang namanya keunikan. Ini bisa apa? Bisa brandnya, bisa resepnya, bisa metodenya. Kalau di usaha pendidikan barangkali, ya, bisa sistemnya barangkali, ya. Nah ini jadi setiap industri ya ada keunikannya masing-masing. Bisa dari desain barangkali, ya, tetapi sekali lagi hal-hal yang membedakan dengan kompetitor, tetapi memberikan nilai tambah buat penjualannya Bapak Ibu. Ya seperti kalau contohnya saya selalu sampaikan kayak misalnya everybody can make burgers, ya, semua orang bisa bikin burger, ya. Tetapi nobody can sell burger more than McDonald's in the world gitu ya Bapak Ibu. Jadi nggak ada orang yang bisa jual burger lebih banyak dari McDonald's. Saya pun kalau saya bikin burger, Bapak Ibu percaya nggak kalau saya ini di rumah ikutan masak ya? Bohong kan padahal kan. Jadi saya bisa bikin burger yang lebih enak dari McDonald's gitu ya. Tetapi kalau saya jualan burger saya pakai nama burger Burang, ya mungkin Bapak Ibu juga segan mau datang ke tempat saya ya. Tetapi kalau saya jualan burger saya pakai M yang warnanya kuning, ya, M-nya McDonald itu saya pakai, mungkin orang akan ramai ke tempat saya ya. Jadi salah satu keunikannya adalah M-nya itu gitu. Jadi McDonald ini salah satu keunikannya adalah M-nya itu. Ya. Dia beda dari yang lain, ya, tidak bisa ditiru. Kenapa nggak bisa ditiru? Karena sudah didaftarkan. Ya. Yang berikutnya, dia memberikan nilai tambah buat jualan. Nah, Bapak Ibu bisa lakukan hal-hal atau bisa cari apa aja keunikan di bisnis Bapak Ibu, ya, yang Bapak Ibu bisa yang bisa diakui oleh pasarnya Bapak Ibu. Yang ketiga, ya, prekondisinya adalah tentu sudah terbukti sukses dan balik modal. Sebab Bapak Ibu ya, nanti kalau Bapak Ibu akan franchise-kan bisnis Bapak Ibu, ya, franchisee atau mitra-mitra yang membeli bisnisnya Bapak Ibu, dia akan tanya dan belajar kepada Bapak Ibu. Ya, dia tanya, yang ditanya segala macam, ya. Sampai yang nggak struktur saja ditanya sama dia gitu ya. Kayak misalnya begini misalnya, yang terstruktur misalnya dia tanya, nanti ini pajaknya bagaimana ya, bagaimana caranya softwarenya yang cocok buat dia. Ya, dia tanya misalnya lokasinya ini bagus apa nggak bagus ya. Mungkin dia tanya juga ini kalau salesnya saya lagi drop begini, kalau lagi ada pandemi begini apa yang kita mesti lakukan. Ya, jadi mereka akan tanya banyak hal. Mereka juga tanya hal-hal yang tidak terstruktur gitu ya, tidak related gitu kayak bukan tidak related ya, tidak structure lah ya. Kayak misalnya dia tanya, "Pak, ini di depan outlet kita ini ada premannya nih, mesti saya apain ya?" gitu ya. Nah, jadi ada hal-hal seperti itu. Jadi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu belum pernah menjalankan bisnisnya cukup mastery, ya maka nanti sulit untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari franchisee.
Franchisee-nya nanti tentu akan kecewa sama Bapak Ibu, dia merasa bisnis begini aja, ya gue juga bisa bikin sendiri. Akhirnya ya mereka cuman get the idea dari Bapak Ibu, kemudian dia coba-coba bikin sendiri. Ya mungkin dia nggak sukses, tapi buat kita nggak enak banget gitu ya, bisnis kita jijiplak ya. Nah, apalagi kalau ternyata dia yang sukses ya Bapak Ibu ya. Nah, di Thailand tuh ya, itu franchisee-nya Pizza Hut, dia buka sendiri, sekarang jadi market leader di Thailand. Oke. Nah, kondisi yang berikutnya adalah Bapak Ibu mesti lihat apakah bisnisnya Bapak Ibu ini prospeknya ya sunrise apa sunset ya. Berkembang apalagi nyusut gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa kasih lihat bahwa prospek bisnisnya Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu kembangkan ini tentunya berkembang gitu. Kayak misalnya ya hal-hal yang berkaitan sama digital. Oh, nanti digital akan berkembang. Tentu ya saya kemarin dengar advice-nya dari pakar saham. Saya tanya apa aja yang kira-kira saham apa aja yang kira-kira bakal naik dalam waktu ke depan ini. Dia bilang anything related to digital kata dia. Ya, jadi ini prospeknya berkembang. Kemudian saya ada beberapa klien apa nih, bengkel-bengkel ya, bengkel-bengkel, ada bengkel motor nih terutama. Bapak Ibu ya, yang namanya motor tuh nambah terus ya, tetapi bengkelnya nggak sebanyak pertambahan motornya. Jadi Bapak Ibu kasih lihat nih, kalau ada data-data prospeknya berkembang. Ini bisnis sunrise bukan sunset ya. Yang berikutnya Bapak Ibu, yang lebih bagus lagi kalau cocok untuk di-franchise-kan adalah marginnya ini cukup untuk kita bagi. Ya, jangan yang terlalu tipis-tipis ya. Kalau tipis-tipis nanti resikonya juga cukup tinggi gitu. Ya, kalau tipis kan berarti kita mesti main volume ya, volumenya harus besar. Jadi Bapak Ibu sebaiknya kalau Bapak Ibu lihat atau punya prospek bagus, marginnya juga bagus ya, terutama bisnis-bisnis yang jasa ya. Saya beberapa tahun terakhir ini, udah 2 tahun terakhir ini, ya banyak sekali diminta untuk membantu bisnis-bisnis jasa, kayak misalnya bulu mata tuh, eyelashes ya, kayak misalnya slimming center, kayak misalnya kecantikan, ya. Ini bisnisnya Bu Yulia nih, ya. Ini bisnis-bisnis yang jasa ini mungkin marginnya bagus lah ya. Pendidikan juga bagus ya. Itu dia. Dan yang terakhir Bapak Ibu, prakondisi yang Bapak Ibu perlu lihat adalah apakah Bapak Ibu bersedia transparan apa tidak ya. Jadi ini hal yang biasanya kurang umum di kita di pebisnis tradisional ya, berlaku transparan. Jadi kita ini kalau mau franchise kayak mau go public nih Bapak Ibu ya. Tapi kalau go public kan nawarkan sahamnya ya, kita mau nawarkan bisnis modelnya untuk bisa dimiliki orang lain. Nah, biasanya nih, peraturannya calon franchisee harus melihat kita punya profile, kita punya prospektus. Prospektus kita ini ya harus menampilkan ini kalau di franchise nih ya Bapak Ibu ya, harus menyampaikan laporan keuangan 2 tahun terakhir. Ya. Dan lebih lagi laporan keuangannya harus audited, harus diaudit untuk perusahaan-perusahaan yang menengah dan besar. Ya, tapi perusahaan kecil enggak. Tapi tetap harus sampaikan laporan keuangan ya, tetapi enggak harus audited kalau UKM. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak bersedia transparan, nanti mungkin susah juga gitu ya, karena yang dimaksud transparan adalah ya bagaimana Bapak Ibu bisa mengajarkan kepada mitranya Bapak Ibu dengan all out gitu, dengan all out supaya mereka bisa sukses nanti. Oke, sementara ini dulu yang prekondisi yang bisa saya sampaikan. Oke, nanti Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanya masuk di Q&A ya. Boleh masuk di situ. Nah, berikutnya saya sampaikan langkah-langkahnya apa aja kalau kita mau franchise-kan bisnis. Ya, di sini saya tulis ada 4 langkah. Jadi langkahnya cuma 4 tapi temannya banyak. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, langkah yang pertama kalau Bapak Ibu mau franchise-kan bisnis Bapak Ibu adalah 1, coba Bapak Ibu
lakukan yang namanya standarisasi bisnis modelnya Bapak Ibu. Ya. Yang saya maksud bisnis model itu adalah outletnya, ya, kayak apa bisnisnya. Ya. Jadi satu outlet, satu ukuran, satu lokasi, satu kriteria lokasi, ini namanya satu bisnis model. Jadi kalau Bapak Ibu bisnis modelnya ada yang di mall misalnya, ini yang pertama ya, ada kios di mall misalnya, ini satu bisnis model. Atau setelah itu Bapak Ibu punya juga pushcart, ya, dorongan gerobak. Ya, ini juga salah satu bisnis model. Jadi Bapak Ibu punya dua bisnis model. Kemudian Bapak Ibu juga ada yang standalone di ruko. Nah, ini juga namanya bisnis model juga. Jadi kalau Bapak Ibu punya 3 model begitu, namanya Bapak Ibu punya 3 bisnis model. Nah, jadi langkah yang pertama adalah coba kita lakukan standarisasi untuk bisnis model kita yang mau kita franchise-kan. Mungkin yang Ibu mau franchise-kan adalah bisnis model yang di ruko misalnya, karena banyak orang punya ruko nganggur, ya ini kayaknya bagus nih buat kita kasih opportunity, mereka manfaatkan rukonya. Jadi Bapak Ibu, ya kita lakukan standarisasi untuk bisnis model yang ruko. Standarisasinya apa aja Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu boleh catat ya, nanti kalau Bapak Ibu mau bikin PR-nya, saya kasih PR-nya nih Bapak Ibu ya. PR-nya yang pertama, ya, jadi standarisasi itu ada 2 Bapak Ibu, standarisasi bentuk dan standarisasi proses. Jadi saya ulangin lagi ya Bapak Ibu ya, standarisasi bentuk dan standarisasi proses. Ya. Nah, yang pertama adalah standarisasi bentuk. Jadi Bapak Ibu, coba Bapak Ibu deskripsikan, uraikan seperti apa desain bisnis modelnya Bapak Ibu. Bentuknya seperti apa? Ya, misalnya harus ada cirinya, harus ada ikonnya, desainnya harus spesifik gitu. Bapak Ibu coba deskripsikan apa aja. Ya, itu satu. Kalau Bapak Ibu makin detail kayak misalnya, oh bahannya harus pakai ini, nah itu lebih bagus lagi. Makin detail makin bagus. Kalau di retail tuh gitu, ya retail is detail gitu ya. Jadi memang harus rinci banget. Pak Heri masih ada nggak Pak Heri? Pak Herinya udah nggak ada. Saya standby di sini Pak Burang. Oke, saya nggak lihat Pak Heri soalnya. Oke, Pak Heri, jadi sampai sini teman-teman masih udah bosan atau belum, atau masih cukup semangat nggak kira-kira? Pak Heri boleh dilihatin teman-temannya masih semangat nggak Pak Heri? Masih Pak, ini ada beberapa mention di sini kok. Semangat Pak. Alhamdulillah. Kita menyimak Pak. Ya, soalnya saya nggak ngelihat teman-teman ya kan. Saya nggak tahu apakah saya dilihat sama teman-teman, tahu-tahu teman-teman udah pada tidur. Tidak. Oke. Halo Pak Burang. Halo ya. Oke. Jadi Bapak Ibu yang pertama standarisasi bentuk. Bapak Ibu catat ya, bentuknya Bapak Ibu, bentuk outletnya Bapak Ibu, bentuk modelnya Bapak Ibu seperti apa gitu ya. Nah, coba deskripsikan. Makin detail makin bagus. Yang kedua, coba ditaruh kira-kira lokasinya harus di mana. Ya, lokasinya harus di mana. Ya, kalau perlu ada spesifikasinya, coba detail. Makin detail makin bagus. Ya. Yang ketiga, apa aja yang diperlukan untuk izin-izin buka bisnisnya Bapak Ibu? Apa aja yang diperlukan? Ya. Saya tanya tuh di Alfamart ya, izinnya bisa sampai 11. Kemarin saya tanya di dokter mobil, izinnya bisa 200 juta di Surabaya. Wow, saya bilang ya. Jadi izin-izinnya Bapak Ibu coba detailin apa aja izinnya. Ya, kalau Bapak Ibu tahu nih, Bapak Ibu mastery di bisnisnya. Ya. Yang berikutnya ya, ukuran bangunannya harus seperti apa? Melebarkah, memanjangkah, berapa kali berapakah, minimal harus berapakah ya Bapak Ibu ya. Kalau di Indomaret tuh ya Bapak Ibu ya, dia ada spesifikasi bisnis modelnya, ada yang 36 rak, ada yang berapa 44 rak begitu ya kalau saya nggak salah. Jadi mereka sudah punya ukuran dan speknya. Nah, jadi bisnis modelnya cuma 2 itu aja. Nah, berikutnya lagi yang namanya standarisasi bentuk nih, coba Bapak Ibu rinciin peralatan apa aja, perlengkapan apa aja yang harus ada di outlet. Misalnya kalau Bapak Ibu lihat di sini ya, apakah ada rak misalnya, ya ada AC, ada CCTV,
Coba Bapak Ibu detailkan itu semua, ya, maka Bapak Ibu punya standarisasi. Ya, kira-kira masuk akal ya Bapak Ibu ya, bisa dipahami ya. Jadi ini langkah pertama, lakukan standarisasi bisnis model. Standarisasi bisnis model ada dua, standarisasi bentuk dan standarisasi proses. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, bukan yang kedua ya, tapi selanjutnya Bapak Ibu lakukan standarisasi prosesnya yang harus dilakukan kalau berbisnis di outletnya Bapak Ibu. Nah, saya bagi cuma 3 hal ini Bapak Ibu ya. Saya bagi kalau Bapak Ibu lakukan standarisasi proses adalah satu, bagaimana standarisasinya Bapak Ibu melakukan proses-proses pemasaran di outlet. Ya, mulai dari outlet sebelum buka, maksud saya itu lagi outlet lagi masa pembangunan, Bapak Ibu mungkin udah melakukan marketing tuh di situ, ya, udah pasang spanduk, udah pasang umbul-umbul, coming soon, segera dibuka, ya. Nah ini Bapak Ibu lakukan yang namanya masa sebelum buka, Bapak Ibu mungkin udah lakukan pemasaran. Apa aja yang dilakukan di situ, coba didetailin deh Bapak Ibu, ya, didetailin itu semuanya. Yang kedua, mungkin di pemasaran itu kita melakukan apa yang perlu kita lakukan saat grand opening misalnya. Ya, kayak tadi kita lihat Pak Hendy itu potong pita di situ ya, ada acara, ada dangdut kali ya. Kalau kita pakai dangdut masih laku nggak sekarang ya. Nah, kemudian undang artis ya. Nah, ini acara marketing pada saat grand opening. Apa aja itu yang perlu dilakukan? Nah, ini harus kita standarisasi, perlu kita standarisasi gitu. Ya. Perlu kita standarisasi. Kemudian nanti kalau setelah outletnya jalan, apa aja program pemasaran yang perlu dilakukan, gimana caranya. Jadi Bapak Ibu coba lakukan yang namanya standarisasi proses ini. Proses yang kedua yang Bapak Ibu perlu standarisasi adalah proses mengelola operasional di outlet. Bagaimana menyambut customer, bagaimana misalnya melakukan display barang, bagaimana melakukan upselling, bagaimana melakukan transaksi di situ, ya. Mungkin termasuk ya bagaimana order barang. Jadi ada hal-hal yang berkaitan dengan customer ini kita anggap adalah kegiatan operasional. Ya, Bapak Ibu ya. Kegiatan operasional. Nah, orang operasional ini biasanya targetnya sales nih ya. Jadi karena dia yang berkaitan sama yang berhubungan dengan customer. Jadi Bapak Ibu buat prosesnya. Nah, ujung-ujungnya ini SOP nih sebenarnya Bapak Ibu ya. SOP. Nah, yang terakhir yang Bapak Ibu perlu lakukan standarisasi di sana adalah yaitu standarisasi untuk melakukan pengelolaan administrasi dan keuangan di outlet ya Bapak Ibu ya. Di outlet. Oke, saya ke Oke. Nah, sampai sini oke nih Bapak Ibu ya, kira-kira bisa dipahami. Nah, kalau Bapak Ibu mau bikin PR-nya, coba deh Bapak Ibu lakukan standarisasi di outletnya, rinciin ya, kirim deh ke Instagram saya, ya, saya lihat supaya kita bisa diskusi ya. Bisnis Bapak Ibu apa, standarisasi bentuknya bagaimana, standarisasi prosesnya seperti apa ya. Nah, Bapak Ibu, ya, kalau Bapak Ibu udah punya standarisasi, bentuknya seperti apa, cara berbisnisnya seperti apa, ya, kita lakukan ke langkah kedua. Langkah kedua ini, ya, kita lihat apakah bisnis kita ini cukup menarik nggak kalau buat ditawarkan kepada orang lain. Ya. Apakah cukup menguntungkan nggak, ya, standarisasi bisnis model kita itu kalau ya dijalankan oleh orang lain. Itu satu. Kalau ternyata cukup bagus, Bapak Ibu ya, apakah buat kita juga bagus gitu. Jadi selain buat si franchisee, ya yang penting adalah bagaimana franchisee-nya bisa sukses gitu. Harusnya kalau dia sukses, kitanya juga sukses. Nah, disinilah kita mesti simulasikan. Apakah bisnis kita ini kalau di-franchise-kan sama orang, kitanya juga ikut untung gitu. Nah, kalau kita nggak untung, ya berarti ada yang salah nih di kita. Ya, tidak franchisable namanya. Tidak layak di-franchise-kan bisnis kita. Oke, sampai sini. Ya. Nah, ini saya mungkin layarnya kan, kalau ada mungkin Bapak Ibu yang nyimaknya di handphone, ya Bapak Ibu bisa dicubit aja layarnya supaya bisa digedein ya tampilan saya. Jadi Bapak Ibu, oke, Bapak Ibu ini kursor saya kelihatan ya. Jadi Bapak Ibu, ini coba kita lihat nih misalnya saya ambil contoh bisnis ngawur aja ya, ngawur ini ya Bapak Ibu ya.
Ini saya anggap misalnya salesnya itu 700 juta gitu sebulan. Ini laporan keuangan bulanan ya, ada monthly ya. Jadi bulanan salesnya 700 juta ya. Kemudian HPP, Bapak Ibu tahu ya HPP, harga pokok penjualan ya. HPP-nya misalnya 75%. Jadi untungnya cuman, jadi gross margin-nya adalah 25%. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa di setiap bisnis pasti beda-beda ya. Kalau di bisnis retail yang jualannya staple goods ya, yang jualannya bahan-bahan pokok ya, di sininya kecil banget ya, di sininya kecil ya. Mungkin kalau retail mungkin kecil sekali lah ya. Tetapi kalau misalnya makanan, nah ini makanan ini udah ada standarnya nih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya restoran ya, kalau bisa tuh HPP-nya itu 35% aja. Jadi Bapak Ibu punya apa namanya ini keuntungan kotornya 65%. Ini standarnya nih ya, standarnya. Nah, coba Bapak Ibu utak-atik tuh bisnisnya. Kalau udah begini ada potensi nih buat kita kembangkan ya. Oke. Nah, jadi ini tampilannya ini ada sales, ada HPP-nya, ada laba kotornya di sini. Kemudian di sini ada biaya-biaya nih, ada biaya gaji ya, ada biaya apa sampai akhirnya di sini ada operational profit ya, keuntungan dari operasional yang besarnya sekian. Ya, nanti kita bisa lihat ini ada marginnya nih, total untung bersihnya 8,8%. Bayangin nggak Bapak Ibu? Laba kotornya 25%, dipotong sama biaya-biaya, maka akhirnya bersihnya cuma 8,8%. Sampai sini oke ya, Bapak Ibu bisa lihat ya, bisa nyimak ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat nih di biaya-biaya ini Bapak Ibu ya, kalau lihat di sini ya, yang besar biaya-biayanya itu ya ada 3 nih Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu cermati di bisnis kita ini apa namanya dijagal sama 3 hal bisnis kita nih. Yang pertama sama labor cost atau sama biaya gaji. Ya ini besar. Yang kedua besar juga ini Bapak Ibu lihat nggak di sini? Biaya apa nih Bapak Ibu? Biaya sewa tempat. Ya sewa tempatnya naik terus ya. Sewa tempat naik. Tadinya waktu bisnis sama kita ya sewanya murah karena rukonya nggak ada yang beli ya, rukonya kosong. Ya begitu bisnis kita sukses, mana mungkin sewanya diturunin, dinaikin lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi sewa tempat ini adalah apa namanya ini unsur biaya kedua yang salah satu unsur biaya yang memang ya perlu kita cermatin mengurangi keuntungan kita. Yang ketiga Bapak Ibu ya, biasanya ya yang mengurangi keuntungan kita juga adalah depresiasi. Ya, depresiasi. Kebetulan sini depresiasinya nggak terlalu besar, cuma 1,5% dibandingkan dari salesnya. Ya. Tapi biasanya depresiasinya di sini yang ketiga ini adalah yang mengurangi keuntungan kita. Nah, jadi Bapak Ibu depresiasi ini apa sih Bapak Ibu ya? Depresiasi ini adalah pengembalian dari investasi yang udah kita bayar sebelumnya. Ya. Pengembalian dari investasi yang sudah kita keluarkan sebelumnya. Jadi Bapak Ibu, oke sampai sini nggak bingung kan? Pak Heri bingung nggak Pak Heri? Halo Pak Heri? Tidak Pak Burang. Nggak bingung ya, oke. Mudah-mudahan teman-teman yang lain sama seserius dan sepinter Pak Heri, ya kan? Kasih. Ya. Oke, jadi Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu tadi saya balik lagi nih ini ke atas ya. Bapak Ibu lihat yang namanya standarisasi bentuk, desain outlet, letak lokasi, izin-izin, ukuran, peralatan dan semuanya. Kalau Bapak Ibu rincikan, nanti ujung-ujungnya duit nih Bapak Ibu. Ujung-ujungnya itu ke sini loh Bapak Ibu. Kelihatan ya. Jadi tadi izin-izin misalnya 10 juta. Renovasi ya. Sekarang ini rata-rata kalau saya lihat di mall ya renovasinya per meter persegi udah 4,5 juta loh per meter persegi ya. Jadi sewa mall 100 meter persegi aja udah 400 jutaan renovasinya ya. Di sini renovasinya 350 juta. Ya, kemudian beli peralatan-peralatan 30 juta. Kemudian ada biaya-biaya sebelum pembukaan. Nah, biaya sebelum pembukaan itu biasanya nanti diamortisasi selama 1 tahun ya. Tapi di sini ada 100 juta misalnya apa nih? Kita ada grand opening ya, ada biaya training sebelum kita operasional, ada biaya gaji karyawan kita sebelum outlet kita buka ya, kita masukkan di biaya-biaya sebelum pembukaan. Nah, jadi Bapak Ibu lihat nih di sini total biaya investasinya adalah ya
490 juta. Nah, jadi standarisasi bentuk yang Bapak Ibu tadi susun, yang saya jadikan PR tadi ya, ujung-ujungnya duit. Jadi kalau Bapak Ibu nanti uangkan itu, keluarlah namanya standarisasi biaya investasinya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu punya kayak begini nih, enak kalau ditanya sama calon franchisee, Pak, kalau saya mau bisnis Bapak nih, ya investasinya berapa? Ya, kita udah punya standar. Oh, range-nya antara sekian sampai sekian. Ya, nanti kan gitu kan. Mungkin di tiap-tiap daerah harga berbeda ya, tetapi kita udah punya range karena kita punya standar. Ya. Kemudian kalau nanti Bapak Ibu franchise kan, oh bayar franchise fee ini, Bapak Ibu bebankan franchise fee. Franchise fee ini kan kita masukkan sebagai investasi juga. Misalnya 150 juta, maka saya nih waktunya udah mau habis ya, Pak Heri ya. Lanjut aja nggak apa-apa Pak Burang. Oke, sorry ya teman-teman ya. Mudah-mudahan masih enjoy. Jadi totalnya investasi kita 640 juta. Nah, 640 juta ini Bapak Ibu biasanya kalau didepresiasikan dibagi 5 tahun nih sesuai peraturan PSAK ya, akunting ya, dibagi 5 tahun. Atau dengan kata lain dibagi 60 bulan kalau mau kita hitung bulanan. Maka per bulannya jadinya segini nih Bapak Ibu, 10 juta lebih. Ya, ingat-ingat Bapak Ibu, ini kita bagi 60 bulan. Jadinya, oke, Pak, ini muncul nih Pak, sorry. Layarnya Bapak Ibu ketutup pasti nih. Oke, sorry. Nah, jadi ini ada depresiasi. Jadi kalau saya, ya Bapak Ibu ya, sorry. Kalau saya sarankan kepada Bapak Ibu, ya, kalau bisa yang namanya angka depresiasi ini kan berbanding sama sales ya. Jadi ini dibandingin sales, target salesnya kita dapatnya ini. Kalau bisa ini tidak lebih dari sepertiganya ini nih Bapak Ibu. Ya, jangan gede-gede kalau bisa. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau investasinya Bapak Ibu lebih kecil, maka di sini juga lebih kecil. Betul kan? Kalau di sini lebih kecil, maka keuntungan Bapak Ibu akan lebih besar. Oke? Oke ya, cakep ya gitu ya. Sekarang teman-teman pasti tanya, ini gimana cara nentuin franchise fee? Ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu saya kasih satu hint. Kalau Bapak Ibu mau taruh angkanya berapa di sini, ini ada Pak Adi nggak nih? Ya, ada Pak Adi. Tadi tanya sama saya, Pak, gimana cara nentuin investasi kita? Investasi kita, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu boleh tentuin berapa aja maunya Bapak Ibu ya. Tetapi kayak saya ada satu klien, Pak, saya mau franchise fee saya di atas 500 juta kata dia. Ya, saya bilang boleh-boleh aja. Tetapi itu bisnis bagus apa enggak? Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau di sini investasinya terlalu besar, Bapak Ibu tentu di sininya kan nanti akan besar ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau di sininya besar, lebih besar dari sepertiganya ini, ya buat saya ini pasti marginnya kecil banget di sini. Nggak menarik pasti. Ya, jadi Bapak Ibu ini hintnya begini, Bapak Ibu kalau kita nentukan. Ini namanya yang disebut cost method, ya, cost method oriented. Jadi cara menentukan harga dengan menghitung, ya, Bapak Ibu dengan menghitung biaya. Nah, kalau ini salah satu. Ada cara yang lain, Bapak Ibu mau menentukan berapa nih besarnya franchise fee kita, ya. Cara yang kedua adalah Bapak Ibu juga bisa lakukan yang namanya market oriented method. Metode dengan market oriented. Market oriented itu artinya Bapak Ibu lihat kompetitor. Tetangga sebelah jual berapa ya? Oh, gua punya lebih bagus. Kita boleh naikin deh harganya lebih tinggi dari dia. Atau kita bilang, oh kita masih baru, dia udah lama. Ya kita turun di sedikit deh biar lebih laku misalnya gitu ya. Ini namanya menentukan harga dengan cara market oriented. Ya, nggak cuma franchise fee aja. Ya, apa aja jualan Bapak Ibu kalau cara menentukan harganya itu ada 3 metode. Satu cost oriented yang tadi saya sudah sampaikan, yang kedua marketing oriented ya, dan yang ketiga yang namanya customer oriented. Customer oriented itu begini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu taruh 150 juta ya, saya mau jual franchise saya ini katakan nih franchise-nya toko kue deh katakan gitu ya. Franchise toko kue saya mau jual di Kediri gitu. Kira-kira orang Kediri mau nggak ya bayar 150 juta? Nah, jadi mengukurnya adalah harga yang kita taruh itu sesuai dengan favorability daripada si calon market kita. Jadi makanya namanya customer oriented. Jadi kita mengacu kepada minat beli dari pasarnya kita. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini ya,
totalnya begini. Nah, kalau Bapak Ibu lihat nih sekali lagi nih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat di sini marginnya untung bersihnya berapa nih Bapak Ibu? 8,8%. Ya kan? 8,8%. Sekarang kalau saya mau tarik royalti, berapa ya saya tarik royalti dari sini? Ya, berapa saya tarik royalti dari sini? Yang saya tarik royalti, caranya Bapak Ibu menentukan royalti fee ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu taruh royalti fee-nya nih ada di sini nih ya. Masih saya kosongin. Taruh di sini. Royalti ini paling pantas ya kita terapkan setengah atau di bawah dari setengahnya ini. Ya, kalau ini 8,8 ya kita anggap aja 9 deh gitu ya. Maka royaltinya di sini yang pantas tuh berapa ya? Yang pantas misalnya 3,5%. Ya Bapak Ibu ya, 3,5%. Jadi kalau tinggal kita ambil 3,5%, di sini tinggal berapa nih Bapak Ibu? Ya, tinggal 5,3%. Ya. Nanti kita lihat di sini 5,3%, balik modalnya masih berapa? Kebetulan ini karena ini PowerPoint saya nggak bisa ganti-ganti angkanya ya, tapi Bapak Ibu bisa ganti-ganti angkanya. Nanti kita lihat di sini balik modalnya masih bagus apa enggak. Makin cepat balik modalnya makin bagus. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini dia nih. Sampai sini mudah-mudahan Bapak Ibu udah nangkep bagaimana caranya kita mau franchise-kan, satu standarisasi bisnis model, kemudian kita bikin simulasi hitung-hitungan seperti ini, ya. Kemudian kita tahu, oh franchisee dapat berapa ya? Dapatnya segini. Bapak Ibu. Nah, selain investasi ini, ternyata franchisee perlu juga sediain uang loh, Bapak Ibu. Namanya modal ya. Modalnya berapa sih? Modalnya yang pertama adalah buat investasi nih Bapak Ibu. Ya, kelihatan nggak di sini 640 juta yang pertama nih, dia mesti siapin uang investasi sebesar ini. Yang kedua dia mesti siapin ya uang buat sewa lokasi. Lokasinya di sini harganya 400 juta nih. Dia sewa misalnya 3 tahun di muka, maka dia mesti siapin uang 1,2 miliar. Ya, bener investasinya cuma 640, tapi gara-gara dia harus sewa di muka, dia mesti punya uang 1,2 miliar. Kemudian dia perlu yang namanya stok, inventory, ya stok awal. Misalnya 500 juta. Ya, wah, ini kegedean ya. Kalau 500, salesnya cuma 700, ya stok awalnya 500 juta. Oke lah, nggak apa-apa. Ya, maka selain 1,2, dia mesti keluarin lagi uang 500 juta. Terus apalagi yang dia mesti siapin? Mungkin dia siapin dana cadangan ya. Kalau kita lihat nih biaya-biaya ini, ya, yang warna-warna ungu-ungu tua ini, saya totalin angkanya nih 66 juta. Sebulan mereka harus siapin ini kalau nanti salesnya nggak mencapai target. Saya cadangkan dananya misalnya 3 bulan. Ya, saya kalikan 3. Jadi ada 200 juta dana cadangan nih. Siapa tahu nanti bulan itu dia nggak mencapai target. Kan ini toko baru buka kan belum tentu langsung dapat 700 juta ya Bapak Ibu ya. Jadi kita mesti siapin dana. Maka Bapak Ibu, total modal yang disiapin berapa? Adalah 2,5 miliar untuk membuka toko kue ini. 2,5 miliar. Nah, sekarang pertanyaan saya Bapak Ibu, ini bisnis bagus apa enggak? Ya. Modalnya 2,5 miliar ya Bapak Ibu. Ya, investasinya 640, investasinya balik dalam waktu 9 bulan balik modal investasinya ya. Yang ini semua kan udah jadi barang ya di sini ya Bapak Ibu. Nah, kemudian tiap bulan terima berapa dia? Saya anggap saya punya uang 2,5 miliar, saya masukin deposito. Kalau saya masukin deposito, saya dapat bunga berapa Bapak Ibu? Deposito sekarang sebulan bunganya 0,5% ya. Kalau setahun misalnya 6% atau 7%. Berarti tiap bulan kita terima 0,5%. Ya. Kalau sekarang saya bikin beli franchise-nya Bapak Ibu ini, ya, saya taruh 2,5 miliar, dapat uang 1 bulan, cash-nya yang saya terima adalah 105. Dapatnya dari mana nih Bapak Ibu? Dapatnya dari sini, ditambah pengembalian investasi kita sama ditambah sewa yang udah kita bayar di muka. Tapi kan di tiap bulan saya keluarin nih sewanya nih, ya. Jadi total ini ditambah ini adalah 105. Kayaknya ini ya mungkin sekitar 3 atau 4% daripada ini. Jadi kalau kita bandingin Bapak Ibu ya, bisnis ini belum 1 tahun udah balik modal, ya tiap bulan kita taruh uang 2,5 miliar, ya dapat uang tiap bulan 105 juta rupiah. Menarik nggak Bapak Ibu? Atau dapat 4% dari apa yang kita tanamkan. Ya, menarik ya Bapak Ibu ya kalau ini ya. Jadi
Bapak Ibu kalau mau beli franchise jadinya kan. Kalau kita mau beli franchise Bapak Ibu atau kita mau investasi, kita bandingin kalau saya bilang paling bagus 3 kali atau 4 kali daripada bunga deposito returnnya ya. Kalau kita udah bisa sampai di atas 2 kali daripada bunga deposito, maka bisnis kita ini bisa kita modalin pakai pinjem bank nih Bapak Ibu, ya kan? Bunga bank berapa sih Bapak Ibu? Ya setahun 12% atau 14% barangkali ya. Jadi sebulan kira-kira 1%. Nah, jadi Bapak Ibu, ini bisnis ini harusnya cukup menarik. Oke, sampai sini oke ya Bapak Ibu ya. Tinggal nanti ya satu lagi kita mesti cek ya. Apa yang franchisor dapat dari kalau kita franchisein? Apa yang kita dapat kalau kita franchisein bisnis ini Bapak Ibu? Satu, kita dapat franchise fee 150 juta. Yang kedua, kita dapat nih yang namanya royalty fee ya. Yang namanya royalty fee yang besarnya adalah berapa Bapak Ibu? 3,5% dari 700 juta ya. 3,5%, coba saya mau hitung nih. 3,5% dari 300 juta. Dapat 24 juta sebulan ya. Dapat 24 juta sebulan. Kemudian kita dapat lagi apa nih Bapak Ibu? Kita dapat lagi pembelian barang. Kan karena bahan bakunya dari kita kan ya, kita dapat 500 juta omset atau keuntungan dari 500 juta yang kita jual ke outlet. Oke, sampai sini saya kira sementara ini dulu lah yang saya bisa sampaikan. Nanti kalau ada yang kurang jelas kita boleh ngobrol lagi ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya kalau Bapak Ibu sekarang bisnisnya udah bagus, udah standar, udah bagus, waktunya kita tawarin nih franchise ya Bapak Ibu ya, kita tawarkan kepada mitra. Nah Bapak Ibu saya kasih tips-tips bagaimana Bapak Ibu tawarkan. Satu, kalau Bapak Ibu tawarkan kepada mitra ya, Bapak Ibu coba tampilkan apa saja yang Bapak Ibu akan support kepada mitranya Bapak Ibu. Karena kebanyakan orang yang mau beli franchise, dia bilang, saya nggak ngerti apa-apa nih, saya mau dibantuin apa nanti gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu tawarkan franchise, satu, Bapak Ibu sampaikan apa aja yang Bapak Ibu akan support kepada mereka. Seperti apa supportnya Bapak Ibu, seperti apa kesiapan Bapak Ibu mensupport mereka. Ya, itu satu. Yang kedua, tips yang kedua adalah Bapak Ibu sebaiknya cari mitra yang tepat ya. Jangan mitra yang nanti menelantarkan bisnis Bapak Ibu ya. Jangan mencari mitra yang nanti nggak serius di sini. Jadi bisnis kita ini sukses kalau mitra kita ini atau outlet kita ini dijalankan oleh yang serius, oleh orang yang serius dan terampil ya Bapak Ibu ya. Jadi carilah bisnis yang mitra yang tepat. Satu lagi mitra yang tepat ini adalah ya Bapak Ibu, nah ini yang nomor 2 nih Bapak Ibu. Yang serius sama mau ikut SOP. Ya. Kalau kita dapat mitra yang nggak mau peduli sama outletnya, wah mati kita ya. Nanti ngerusak sistem-sistem atau jaringan-jaringan atau mitra-mitra kita yang lain. Jadi kalau mitra kita mau ikutin SOP, nggak mau ikutin SOP, sebaiknya kita putusin aja perjanjiannya Bapak Ibu, nanti ngerusak yang lain. Yang terakhir Bapak Ibu buatkan perjanjian franchise yang lengkap dan jelas. Sebab begini Bapak Ibu, ya, kalau perjanjiannya lengkap, pasti perjanjiannya tebal, ya kan? Kalau perjanjiannya lengkap, jelas, pasti tebal. Kalau perjanjiannya tebal, mitranya nanti nggak baca, gitu ya Bapak Ibu ya. Paling-paling yang baca lawyernya. Ini kebetulan ada peserta-peserta yang lawyer nih, saya lihat nih. Ya, jadi Bapak Ibu sebaiknya gimana? Oke, sebaiknya Bapak Ibu tetap bikin perjanjian yang lengkap. Ya, tebel nggak apa-apa. Tapi ya nanti Bapak Ibu sebelum mereka tanda tangan perjanjian, Bapak Ibu kasih brief dulu sama mereka bahwa begini loh pahit-pahitnya di bisnis ini. Satu, Bapak Ibu harus bayar royalti walaupun outletnya rugi, selama masih pakai mereknya kita, selama masih pakai sistemnya kita, Bapak Ibu tetap harus bayar royalti. Misalnya Bapak Ibu ngomong gitu sama franchisee-nya ya. Kemudian harus jangan beli bahan baku dari luar dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu tetap brief mereka supaya mereka paham, kemudian baru tanda tangan perjanjian. Oke.
Nanti kita dengar nih bagaimana caranya nawarin franchise ya dari sahabat saya nih. Yang terakhir, nah Bapak Ibu sudah dapat franchisee, bisnisnya sudah bagus, sudah dapat franchisee yang tepat ya Bapak Ibu, but you are not finished yet ya Bapak Ibu, belum selesai ya. Yang sebetulnya the game just starting gitu ya. Jadi ini kalau Bapak Ibu punya mitra, sebenarnya kita baru mulai. Tapi the real franchise game-nya adalah bagaimana Bapak Ibu punya mitra franchisee yang sukses, yang tahan lama, ya, yang mau beli franchise lagi, jadi dia punya banyak franchise-nya Bapak Ibu, ya enak nih kita, ya punya outlet banyak, tapi mitranya nggak usah banyak gitu ya. Jadi satu orang bisa beli 2-3 outlet, wah ini paling bagus. Jadi goalnya Bapak Ibu adalah bagaimana membuat mereka sukses, ya, mereka happy, tidak kecewa dengan Bapak Ibu, bisnisnya langgeng, kerjasamanya langgeng, dan terakhir ya mereka mau nawarin bisnisnya Bapak Ibu juga ke teman-temannya. This is the most happy franchisee gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di materi flyer saya tanya gitu, kenapa sih KFC yang sudah 40 tahun di Indonesia, ya franchisee-nya dari Amerika tuh franchisee-nya tuh cuman satu Pak, di Gelael, dia nggak rubah-rubah ya, nggak ganti-ganti, 40 tahun masih aja mau sama franchisor-nya hubungan. Kenapa dia nggak bikin sendiri padahal cuman bikin ayam goreng? Kenapa dia nggak buat aja sendiri duplikasinya ya? Kemudian toh pasarnya dia yang punya gitu di Indonesia juga ya. Jadi berarti ya Bapak Ibu ya, mungkin Bapak Ibu ada yang jawab bahwa oh ini karena brandnya KFC udah sangat terkenal ya. Itu benar bahwa mereka bangga pakai brand yang terkenal. Jadi Bapak Ibu kalau nanti punya franchise, coba ya Bapak Ibu ya, dibikin brandnya supaya supaya membanggakan buat orang ya, membanggakan orang yang gabung kepada Bapak Ibu senang punya brand, pakai brand kita. Yang kedua ya, yang pasti ya KFC franchisee-nya KFC di sini atau franchisee-nya Starbucks di sini atau franchisee-nya Pizza Hut di sini ya, brand-brand yang dia ambil mahal dari luar negeri itu ya, mereka nggak kecewa sama franchisornya. Ya, pasti mereka nggak kecewa. Ngapain saya buka sendiri? Susah-susah, mendingan saya ikut aja terus. Mereka senang karena ada continue support dan lain sebagainya. Dan ya Bapak Ibu ya, mereka ngerasain bahwa si franchisor itu support dia sehingga mereka bisa sesukses ini gitu. Nah jadi Bapak Ibu kalau nanti Bapak Ibu sudah punya franchise, sudah deal franchise-nya, Bapak Ibu tugasnya adalah mempersiapkan untuk mengelola jaringan mitra franchisee-nya Bapak Ibu. Yaitu ya satu, Bapak Ibu bikin supporting program, ada branding, ada trainingnya diterusin. Ya, kemudian supaya mereka nggak cepat-cepat ilfil sama Bapak Ibu, nggak cepat-cepat buka sendiri outletnya, ya kita harus bikin pengembangan. Bapak Ibu mesti develop sistemnya, ya yang dulu tadinya belum ada online, sekarang online. Ya, kemudian produk yang dulu itu aja sekarang kita kembangkan. Ya, kemudian ada bisnis model yang baru, barangkali sekarang digabungin sama kafe. Ya, kalau Bapak Ibu lihat ya, banyak bisnis-bisnis yang sekarang udah mulai berubah bisnis modelnya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ya bisnisnya tahan lama. Dan terakhir, Bapak Ibu, ya yang kita perlu siapkan adalah bagaimana kita membangun relationship kepada mitra kita. Kita ada reward, ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti sosial media atau diwawancara sama media, jangan cuma Bapak Ibu aja yang narsis ya, tetapi ajak juga franchisee-nya. Oh, dia pasti senang ya, diajak sama franchisornya ngobrol di media, diwawancara di media, diliput, pasti mereka senang. Ya, jadi ini adalah terakhir. Oke Bapak Ibu ya, saya udah kepanjangan ceritanya ya, janjinya kita jam 4:15 kita harusnya selesai ya. Habis itu tanya jawab, tapi saya udah lewatnya udah 4:30 ya toh, udah hampir 4:30. Kemudian saya akhiri, kira-kira ada 4 langkah ini yang Bapak Ibu perlu siapkan kalau Bapak Ibu mau franchise-kan bisnisnya. Mudah-mudahan ada hal-hal yang baru buat Bapak Ibu. Saya lihat di sini ada yang ikutnya, ada franchisor yang udah pengalaman banget ya. Barangkali bosan kali dengerin apa yang saya omong. Tetapi mudah-mudahan ada hal yang baru yang Bapak Ibu bisa terapkan untuk mengembangkan bisnisnya Bapak Ibu. Terakhir Bapak Ibu sebagai penutup ya, saya mau sampaikan begini. Kalau Bapak Ibu sekarang punya bisnis yang sukses ya,
yang kira-kira potensial dikembangkan, yuk di-sharing buat orang lain, di-sharing buat teman-teman kita yang lain. Karena kan sekarang lagi banyak nih orang yang di PHK ya, ada orang yang nggak tahu mau kerja apa, udah 25 tahun kerja di pegawai negeri atau di pabrik, ya kemudian dikasih duit suruh berhenti, bingung mau ngapain ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang punya bisnis sukses, bisa dikembangkan, apalagi kalau saya diajak bantu ngembangkan itu, wah saya happy banget ya. Tapi Bapak Ibu coba kasih kesempatan buat orang lain untuk kembangkan untuk sama-sama sukses dengan Bapak Ibu. Ya karena franchising is about relationship. Ya, seperti saya bilang tadi harus ada hubungan yang baik kayak kita keluarga ya. The more kita kasih orang, the more kita juga dapat dari sebetulnya dari Allah yang akan berikan rezeki kepada kita semua. Sementara ini dulu Bapak Ibu, saya kira sampai di sini. Terima kasih banyak buat Bapak Ibu yang nyimak. Ya mudah-mudahan nggak ketiduran, mudah-mudahan masih asik. Ya sekali lagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada yang, jadi gini nanti ada Bapak Ibu ada tanya-tanya yang saya nggak bisa jawab di sini, saya akan jawab di IG saya, ini IG-nya franchise.advisor. Nanti saya akan jawab pertanyaan Bapak Ibu di sana. Yang kedua, kalau Bapak Ibu mau ngobrol apa-apa tadi PR-PR-nya Bapak Ibu kerjain, Bapak Ibu mau ngobrol di sana, monggo saya senang banget kalau bisa kita komunikasi lagi di sana.